Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang animasi. Namun, sebelum masuk ke materi pokoknya, kita akan sedikit melihat tentang pengantar animasinya dulu. Pada pengantar animasi ini, saya mengambil referensi dari website www.bloomanimation.com yang bisa kalian akses kapan saja. Dan juga materi ini diperuntukkan untuk mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada kelas 11 SMK. Oke, langsung saja kita mulai. Salah satu pertanyaan yang paling umum yang akan kalian temui saat memulai mempelajari atau mengenal sesuatu adalah dari mana saya harus memulai. Semua diawali dengan pertanyaan itu. Dari mana saya memulai? Saya ingin masuk ke dunia animasi. Dalam video ini, saya mencoba untuk mengcover hampir semua yang mungkin perlu Anda ketahui tentang animasi jika Anda mencoba masuk ke industri animasi. Saya akan membahas beberapa konsep dasar animasi, kosakata, prinsip, perangkat lunak, perangkat keras, buku, serta beberapa opsi untuk orang yang ingin masuk ke industri animasi. Tetapi, ini semua tergantung Anda. Kewalahan, terintimidasi, atau terinspirasi. Saya akan membahas apa itu animasi, apa yang diperlukan untuk membuat film animasi, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan bahkan bagaimana mulai mencari pekerjaan di industri ini. Oke, satu kata, mudah dipelajari, sulit dikuasai. Itulah kata yang cocok untuk menggambarkan animasi. Lebih mudah untuk masuk ke animasi saat ini daripada sebelumnya, karena teknologi yang semakin berkembang. Pada zaman dulu, membuat animasi adalah hal yang sangat sulit. Namun sekarang, semua sudah berubah, karena teknologi yang semakin berkembang tadi. Perangkat lunak semakin murah atau bahkan gratis, dan sebagian besar komputer modern dapat menangani tugas animasi yang lebih sederhana. Menariknya adalah bahwa meskipun siapapun dapat mulai membuat animasi sekarang, seni animasi membutuhkan waktu untuk dikuasai. Jadi, perlu jam terbang untuk menguasainya. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menjadi seorang animator kelas Disney untuk membuat sebuah animasi yang sangat keren. Anda dapat memulai dari yang kecil dan sederhana dan perlahan-lahan mengembangkan keterampilan Anda dan gaya unik Anda. Anda bahkan tidak perlu tahu cara menggambar dengan baik. Apa itu animasi? Animasi adalah seni menghidupkan benda mati atau karakter yang diilustrasikan atau 3 dimensi. Dibuat dengan memproyeksikan gambar berurutan dengan cepat, satu demi satu, untuk menciptakan sebuah ilusi kehidupan. Tapi, itu bukan hal yang pertama yang Anda bayangkan ketika mendengar animasi, bukan? Itu hanya hal teknis. Anda mungkin memikirkan tentang studio animasi terkenal yang ada di dunia jika membahas tentang animasi, seperti Studio Ghibli. Yang filmnya contoh yang paling terkenal adalah Spirited Away. Kemudian untuk yang 3D, Disney Pixar. Bisa kalian saksikan di bioskop banyak sekali film-film Disney Pixar yang sangat bagus. Contohnya Incredibles, kemudian Toy Story, kemudian Monster Inc., Cars, dan lain-lain. Bagian terpenting dari semua itu adalah kata kehidupan. Dalam pengertian animasi, animasi adalah seni menghidupkan benda mati untuk menciptakan ilusi kehidupan. Kata kehidupan di sini, membawa kehidupan adalah esensi sejati dari pekerjaan seorang animator. Dan ada banyak cara untuk melakukan itu. Bisa dengan menggambar, bisa dengan memindahkan rig karakter ketika kita membuat sebuah animasi 3 dimensi, bisa dengan wayang, bisa dengan karakter cutout atau figur Lego. Selanjutnya kita akan membahas tentang kosakata yang sering ada di animasi. Sekarang, setelah kita membahas ide dasar tentang apa itu animasi, penting untuk kita memahami kosakata dan istilah khusus yang digunakan dalam industri animasi dan pembuatan film.
Istilah-istilah ini akan sering muncul, jadi mari kita luangkan waktu beberapa menit untuk membahasnya. Yang pertama, timeline. Timeline adalah bagian dari perangkat lunak animasi yang mewakili kemajuan animasi dari waktu ke waktu. Bergantung pada perangkat lunaknya, timeline digunakan untuk membuat perubahan pada waktu animasi serta posisi elemen-elemen atau objek-objeknya. Yang kedua adalah frame rate. Frame rate animasi adalah jumlah gambar individu atau frame atau satu gambar yang sedang ditampilkan selama rentang 1 detik. Ini adalah peraturan yang dapat Anda sesuaikan dalam perangkat lunak animasi. Animasi biasanya dilakukan dalam 24 frame per second atau FPS. Yang ketiga, bekerja dengan on-one dan on-two. On-one dan on-two adalah istilah yang digunakan dalam animasi yang digambar tangan. On-one berarti membuat gambar baru di setiap bingkai animasi. Ketika frame rate animasi 24 frame per second, maka total gambar yang kita buat dalam 1 detiknya adalah 24. On-two berarti membuat setiap gambar untuk 2 frame. Jadi, 1 detik animasi pada 24 frame per second hanya akan menjadi 12 gambar saja atau setengahnya, bukannya 24. Dalam animasi 2D bekerja dengan on-two terlihat baik-baik saja dalam banyak kasus. Dan bahkan ada kasus di mana gambar dapat ditahan lebih lama sampai on-4 atau on-3. Namun, dalam 3 dimensi, yaitu animasi 3 dimensi, on-one adalah standar. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Berikutnya adalah shoot and scene. Biasanya dalam pembuatan film langsung, istilah shoot mengacu pada gambar di antara suntingan kamera. Sedangkan scene adalah semua pemotretan dan dialog yang berlangsung di lokasi tertentu selama blok waktu yang berkelanjutan. Dalam animasi, bagaimanapun kita sering menggunakan istilah scene dan shoot secara bergantian. Ketika kita berbicara tentang scene atau shoot, kita sering merujuk pada satu potongan animasi kontinu tertentu di antara potongan kamera. Bisa dilihat pada gambar, scene menunjukkan lokasi dan juga tempat. Kemudian shoot menunjukkan angle-angle kamera yang diambil secara bergantian. Ketika tempat dan waktunya tidak berubah, maka masih dikatakan satu scene. Sedangkan kalau angle-nya sudah berubah, maka sudah berbeda shoot. Berikutnya, keyframe breakdown in between. Keyframe breakdown dan in between adalah istilah penting, tetapi artinya sedikit berbeda tergantung pada jenis animasinya. Bisa dilihat di gambar, keyframe adalah gambar-gambar pokok. Dalam animasi yang digambar tangan, keyframe atau kamu bisa juga menyebutnya hanya key saja, adalah pose penting utama yang menentukan scene. Kemudian breakdown muncul di antara key atau keyframe dan menentukan gerakan dari key ke key. Sedangkan in between adalah semua frame yang ada di antara keyframe untuk memuluskan gerakan atau menghaluskan gerakan. Jadi, yang pertama, keyframe itu menunjukkan pose-pose pentingnya saja. Kemudian breakdown itu menunjukkan di antara key-nya menunjukkan gerakan yang akan terjadi. Sedangkan in between adalah gambar yang gunanya untuk memperhalus gerakan. Dalam animasi 3D, keyframe adalah setiap posisi pada timeline di mana animator telah menentukan posisi karakter. In between adalah
semua frame yang ditafsirkan komputer atau secara otomatis dihasilkan untuk memindahkan karakter dari key ke key. Selanjutnya, timing, spacing, dan easing. Timing berarti jumlah frame yang akan digunakan untuk sebuah gerakan. Spacing adalah jumlah perubahan yang terjadi di antara setiap frame. Mengurangi jarak akan membuat objek lebih lambat, sementara meningkatkan jarak membuatnya terlihat lebih cepat. Dalam animasi digital, easing adalah bagaimana spasi dikontrol, biasanya melalui grafik gerakan pada timeline. Jadi, pada animasi, semakin dekat objek, maka gerakannya akan semakin lambat. Atau semakin jaraknya berkurang, dia akan menjadi semakin lambat. Semakin dia jaraknya menjauh, maka dia akan terlihat semakin cepat. Berikutnya adalah onion skin, atau kalau kita bahasa Indonesiakan, yaitu kulit bawang. Onion skin ini mengacu pada layer atau tampilan di mana sebagai panduan kita dalam membuat sebuah animasi. Saat menganimasikan sangat berguna untuk dapat melihat lebih dari satu frame dalam satu waktu. Dalam animasi kertas, hal ini dilakukan dengan memiliki beberapa gambar di atas meja cahaya atau light table. Tetapi, dalam software animasi modern, sering ada fitur yang disebut onion skin, memungkinkan Anda melihat representasi semi-transparan dari frame yang ada di belakang atau yang ada di depan frame yang saat ini sedang Anda kerjakan. Jadi frame sebelumnya terlihat, frame sekarang terlihat, dan frame setelahnya juga terlihat, agar kita tahu pola gerakan yang akan kita buat. Nah, mungkin untuk pengenalan cukup sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe, kemudian komen, serta bagikan ke teman-teman kamu. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa.